Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Queen Media yang bekerja sama dengan PNC Purwasuka News Club. Kali ini bahasan kita masih berkutat pada soal Pilkada Purwakarta 2024. Nah, untuk edisi malam ini kita membahas pilkada dari perspektif para jurnalis. Kita tahu bahwa peran media sangatlah penting dalam pesta elektoral yang sebentar lagi berlangsung di Purwakarta. Jadi nanti kita berdiskusi dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Ya, tidak jauh dari soal peran atau pengaruh media terhadap pilkada. Kemudian mungkin nanti saya juga akan bertanya kepada narasumber, bupati terpilih yang ideal dari perspektif wartawan itu seperti apa. Oke, untuk membahasnya telah hadir 3 orang narasumber. Di sebelah kiri saya ada Ketua PWI Purwakarta. Ya, selamat malam. Selamat malam, Kang Asep Yadi Sobana, atau kita lebih familiar dengan memanggilnya Kang Kobel gitu. Selamat malam, Kang Senior. Ya, hatur nuhun atas kehadiran malam ini, Kang Asep. Kemudian sebelah kiri saya Kang Ajat Sudrajat. Beliau adalah wartawan senior di Purwakarta. Terakhir bertugas di kantor berita Antara. Tapi walaupun sudah di atas 60, sudah sepuh, semangat jurnalistiknya masih menyala gitu kan. Jadi wartawan itu tidak ada kata pensiun ya Kang ya? Tidak ada. Iya. Selamat malam Kang Ajat Sudrajat. Kalau nggak salah Kang Ajat juga kan dulu pernah juga menjabat sebagai ketua PW ya? Iya, 2 periode. 2 periode. Tahun berapa Kang? 90-96. Iya. Jadi penerusnya ini. Iya. Berarti juniornya ya. Junior, senior. Saya juga pernah jadi ketua PWI wilayah 4 waktu itu ya. Iya. Subang Alhamdulillah benar. Jadi sekarang saya bertemu dengan 2 orang petinggi PWI lah. Mantan yang sudah jadi senior dan sekarang yang sedang menjabat 2 periode juga ya? 2 periode. Ini Oke. periode kedua. Berarti dipercaya ya sama anggota. Siap. Sebelah kanan saya yang paling ujung Kang Sakip. Kang Sakip juga merupakan ya praktisi pers di Purwakarta. Sekarang di media apa Kang? Saya masih di radio. Di radio ya. Masih Beliau memang lebih konsen di radio. Jadi soal ngocoblok mah udah nggak asing. Selamat malam Kang Sakip. Selamat malam Kang. Oke, kita mulai aja ya dengan ya obrolan-obrolan nyantai aja kita mah. Jadi dalam konteks pilkada ini media nih, saya minta dulu ke pendapat Kang Sakip nih. Peran atau pengaruh media itu terhadap pesta elektoral, katakanlah pilkada Purwakarta, seperti apa sih Kang Sakip? Iya, kalau untuk konteks pilkada sebenarnya perannya sangat vital sih Kang. Soalnya kan si calon ini dia oke lah dia punya prestasi, oke lah dia punya ini. Nah, agar menyampaikan ke audiens yang paling dalam, itu kita di situ. Tugas kita. Tugas kita dong, gitu. Yeah. Jadi akan sangat salah banget gitu kalau mereka alergi. Okay. Karena justru kalau kita bercermin kepada peristiwa kemarin, gitu loh. Hanya peristiwa apa nih kemarin tuh? Peristiwa ya kalau saya kan sekarang tuh karena sedang di MK jadinya agak riskan juga ngomong-ngomongnya. Soal pilpres gitu. Okay. Bahwa kemudian itu peran media
sangat-sangat kemudian bisa mengalihkan yang tadinya sudah permanen gitu, kemudian agak teralihkan itu karena peran media. Nah, sejauh ini Kang Saib melihat apa namanya, ini bicara soal konteks pilkada ya, kita lokal. Nah, sudah sejauh mana pemahaman katakanlah orang-orang yang berkepentingan di pilkada ini, katakanlah misalnya para bakal calon bupati, kemudian penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, setelah itu parpolnya, sejauh mana sih pemahaman mereka terhadap pentingnya peran media di pilkada ini? Kalau pemahaman sih saya yakin paham gitu ya, hanya saja karena dia mengeneralisir itu yang kadang-kadang yang ini perlu penegasan. Mengeneralisir artinya hanya karena tidak suka sama oknum wartawannya, kemudian mengeneralisir semua wartawan kayak gitu loh. Kayak gitu kayak gimana nih? Soalnya supaya lebih jelas, apakah memang selama ini di Purwakarta ini wartawan ini bisa dibilang sebagai stigma atau gimana sih? Ya bisa jadi nanti mungkin Pak Ajat bisa lebih menggarisbawahi Pak Ajat, karena yang sepengetahuan saya gitu, hanya karena misalkan karakter wartawan yang ujuk-ujuk jadi wartawan gitu loh. Tadinya dia bekerja di industri misalkan, kemudian karena adanya pemutusan hubungan kerja, tiba-tiba loh kok ketemu gitu, udah jadi wartawan hanya karena berbekal ID card gitu kan. Kalau boleh saya bilang itu maksudnya soal kompetensi. Soal kompetensi. Soal kompetensi, mereka tidak berkompeten untuk jadi wartawan. Oke, jadi ini berpengaruh terhadap tugas-tugas kepercayaan publik terhadap wartawan. Kaitannya dengan pilkada berarti mungkin si narasumber juga tidak percaya terhadap wartawan dan itu digeneralisir. Iya, betul. Itu kekhawatiran kita ya. Kekhawatiran kita. Oke. Kang Asep, Kang Kobel gimana soal untuk ini? lebih afdolnya memang komandannya mumpung ada di sini. Gitu loh. Ya, terima kasih, selamat malam. Jadi sebetulnya saya sepakat dan tidak sepakat apa yang katakan Bung Sakib tadi. Peran serta media, kita kan berbicara peran serta media ya, bukan kepada profesi. Profesi, betul. Bukan kepada profesi. Jadi peran serta media itu memang sangat krusial, gitu kan, dalam masuknya kancah pilkada, pilpres atau pemilu. Karena selain kita bisa mengedukasi masyarakat, peran serta media juga harus bisa menangkal konflik, gitu kan? Harus bisa menangkal konflik medsos seperti yang kita tahu sekarang. Banyak medsos bermunculan, gitu kan. Ya banyak juga rumor atau hoax yang salah satu pendukungnya nanti akan mengabarkan isu-isu tidak sedap tentang pasangan calon lain atau kandidat yang lain. Disitulah peran fungsi yang saya maksud di situ, Kang. Terlepas itu kembali lagi kalau misalnya ke profesi, siapapun yang saya pernah pelajari, wartawan itu kan yang melakukan kegiatan jurnalistik secara kontinu dan terus menerus itu menjadi katakan wartawan. Jadi entah itu X di industri atau X manapun, ketika dia mau belajar dan konsisten, mau tidak mau ya kita anggap itu wartawan. Apalagi dia mau memperdalam ilmu jurnalistiknya. Sepakat kalau sampai ke sana. Jadi untuk peran serta media, kalau menurut saya seperti itu. Kita harus bisa mencerdaskan, kita juga harus bisa menyelesaikan konflik-konflik media sosial, gitu. Jadi menjadi penyeimbang informasi bagi masyarakat. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari tanggapan senior yang lebih. Kaitannya dengan pilkada, kira-kira sudah ideal belum atau udah terpuaskan belum dengan kinerja wartawan Purwakarta? Sejauh ini saya lihat fakta di lapangan ya. Saya lihat fakta di lapangan, banyak juga teman-teman media hari ini banyak diundang oleh para istilahnya kalau kita katakan bakal calon mungkin ya. Bakal calon. Ya. Banyak bakal calon yang mengundang teman-teman media. Artinya tingkat kepercayaan terhadap teman-teman pers di Purwakarta sudah cukup lumayan tinggi.
Tinggal teman-teman itu hanya bisa, tinggal hari ini teman-teman bagaimana caranya untuk memegang kepercayaan dari narasumber, menjadi penyeimbang, menjadi penyebar informasi yang tidak bohong gitu kan. Jadi tingkat kepercayaan saya rasa udah cukup lumayan tinggi. Oke, Kang Ajat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, peran wartawan atau peran pers dalam kaitannya dengan pilkada di kita lah, atau dengan pemilu secara keseluruhan itu cukup mendasar. Karena di negara manapun, di Amerika Serikat pun itu tidak lepas dari kandidat presiden itu menggandeng wartawan. Jadi di sana letaknya bahwa peran wartawan itu betul-betul cukup terdepan dalam perpolitikan, apalagi di katakan di pilkada di Purwakarta nanti. Hanya masalahnya begini. Saya sepakat bahwa selama ini katakan ada kurang serk gitu dengan kehadiran atau bermunculan nama-nama sebagai wartawan. Padahal jadi wartawan itu tidak semudah yang diomongkan. Ada pendidikan formal, ada pendidikan tambahan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita berbicara masalah wartawan, artinya wartawan yang benar gitu ya. Memang cukup strategis. Hanya permasalahan untuk pilkada misalnya, ini pentingnya sebuah pembelajaran juga gitu ya bagi para wartawan lah gitu, karena pilkada ini kan main di halaman gitu, main terbatas gitu lah, tapi potensi konflik ini cukup lumayan, gesekan cukup lumayan tinggi gitu. Nah di sini peran pers atau peran wartawan itu ada 3 sasaran yang harus kita lihat. Sasaran pertama adalah sukses penyelenggaraan pilkada. Kedua, sukses memilih figur, ya, figur katakan calon bupati atau memilih bupati. Ketiga, sukses kesejahteraan rakyat. Itu tiga itu yang harus dijadikan pegang oleh wartawan. Nah, untuk menggapai masalah itu, wartawan itu harus mengambil porsi di mana dan harus apa yang akan kita perbuat. Contoh begini, sekarang menjelang masih rame-rame musimnya sosialisasi kan, sosialisasi pilkada, sosialisasi calon bakal calon ini sudah rame, dan sampai saat ini menurut saya ini kondusif, bener-bener kondusif lah gitu. Tidak ada gejala yang cukup mengkhawatirkan. Hanya kembali bagaimanapun juga wartawan harus berada di titik yang menjadi kiblat mereka gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh mereka, apa yang akan dijadi pemikiran si calon bupati misalnya, itu harus wartawan langsung memberikan kontribusi yang banyak gitu. Oke lah, sekarang kan masih rame siapa itu figur A, B, C, D, F, G, A. Dan nanti yang paling bakal rame lagi adalah ketika menginjak kepada fase apa dan bagaimana. Artinya apa yang didengar, apa yang dilihat di Purwakarta sebenarnya seperti apa. Itu yang paling penting, peranan wartawan. Maka untuk berada pada posisi itu, saya setuju dengan Pak Asep tadi bahwa tidak semudah yang dilakukan jadi wartawan itu. Kita harus menguasai masalah, kita harus mampu mengolah bahasa jurnalistik. Oke, di luar soal pilkada, sedikit aja saya minta tanggapan Kang Ajat. Wajah pers Purwakarta seperti apa, Kang? Masih perlu pembenahan. Maka saya seringkali mengajak kepada siapa saja yang ingin jadi wartawan, mangga duduk bersama, ulang belajar jadi wartawan. Sok kudu kumaha harus apa? Karena wartawan itu tidak hanya sebatas menggantungkan ID card, bawa kamera, tidak sebatas itu. Wawancara pinter dan sebagainya, tapi pas bikin berita bingung. Itu jadi nah ini wajah pers di Purwakarta
harus masih perlu pembenahan. Kemudian bagaimana caranya ya itu mangga diskusi, mangga sing sukumaya gitulah. Mangga sukuma para wartawan supaya kita ini supaya memberikan kontribusi banyak terhadap penyelenggaraan pilkada. Gitu. Jangan sampai nanti kehadiran wartawan malah bukan memberikan pencerahan, malah tapi memberikan sesuatu yang potensi gesekan-gesekan itu, karena yang namanya pengaruh berita itu cukup luar biasa. Dan satu kali berita jelek susah untuk dihilangkan. Beda lagi dengan berita yang positif, berita yang manis, wah itu sudah paling-paling 2 hari sudah hilang. Tapi kalau berita kejelekan, waduh seumur-umur itu susah. Ini yang harus dipikirkan oleh rekan-rekan wartawan di Purwakarta. Kita harus memberikan kontribusi banyak untuk menyukseskan yang 3 tadi saya sebutkan. Sukses penyelenggaraan pilkada, sukses memilih figur yang amanah, dan sukses kesejahteraan rakyat Purwakarta. Itu tugas wartawan itu. Artinya begini, karya wartawan dijadikan bahan oleh siapapun, apalagi oleh calon bupati misalnya. Kan selama ini kan mereka kadang saya lihat hanya sebatas hidup, saya dengan ini, saya dengan ini, tapi mereka belum menyentuh saya ini harus bagaimana gitu, melihat kondisi Purwakarta seperti apa. Ini yang betul-betul Bapak wartawan harus berada di depan. Kasihkan dong informasi yang seluas-luasnya. Masalah pendidikan seperti apa di Purwakarta, masalah kemasyarakatan, masalah dan lain sebagainya harus bersumber dari berita wartawan. Gitu. Menyangkut soal pilkada, pasti wartawan dituntut soal independensi. Ya, betul. Setuju. Tidak ada keberpihakan. Walaupun memang secara personal dia juga punya hak politik, hak dipilih dan hak memilih, kan gitu. Nah, tapi kita harus membedakan mana ketika itu saya sebagai warga negara misalnya dan saya sebagai komunitas pers, kan gitu. Nah, Kang Sakib, soal independensi wartawan di kita lah di Purwakarta ini sebagai edukasi juga lah, otokritik lah buat kita semua sebagai praktisi pers. Harusnya seperti apa untuk menjaga independensi wartawan dalam gempuran orang, bukan gempuran ya, godaan lah. Saya yakin di setiap momen-momen seperti ini godaan wartawan itu banyak. Sangat. Entah itu berupa intimidasi, entah itu berupa rayuan atau iming-iming. Nah, supaya kita tetap berada di sikap independensi, harusnya seperti apa? Kalau saya sih lebih melihat karakter ya, Kang. Nah, karakter ini nggak bisa instan. Dia harus pengalaman itu gitu, jadi penting banget gitu. Kita lihat makin banyak medan istilahnya yang mereka hadapi makin matang dari situ. Nah, tadi bahwa tidak semudah yang dibicarakan, gitu loh. Nah, ada orang yang dia oke lah kalau menggali pandai, tapi ketika dituangkan ke dalam tulisan agak sulit, kayak gitu. Nah, apalagi sekarang kan semuanya serba instan. Di media online bukan berarti mendiskreditkan, enggak gitu maksudnya, bahwa pada menit-menit pertama dia baca itu kalau bisa orang mah udah ngerti gitu isinya. Nah, gitu kan? Nah, membuat daya tarik ini kan susah. Bukan perkara mudah gitu. Nah, sebenarnya wartawan sendiri itu orang kan pertama kenal gambar, gitu loh. Tapi dia masih lupa namanya. Menjelaskan siapa dalam gambar itu. Nah, media. Jadi bisa lebih detail loh dia tahu. Dengar di radio misalkan, gitu loh. Tetapi radio kan hanya suara saja. Tapi ketika dia membaca, nah satu lagi yang jadi penyakit sekarang, budaya baca kita menurun loh, kan. Akan boleh cek deh perpustakaan daerah, gitu. Ramai itu cuma kemarin bulan puasa hanya karena ngabuburit, gitu.
Seperti itu. Jadi padahal wartawan juga harus banyak referensi. Oh ya? iya. Jangan sampai saya wartawan malah jadi nggak baca sama sekali, nggak tahu sama sekali. Gitu. Oleh para calon sendiri justru dia ingin tahu keadaan di lapangan. Sebenarnya wartawan jauh lebih detail. Ya. Gitu. Oke. Kembali soal independensi, kira-kira sudah sejauh mana sih sikap wartawan Purwakarta untuk menjaga independensi itu supaya produk jurnalistik yang mereka hasilkan itu benar-benar objektif gitu loh, tidak ada unsur keberpihakan gitu. Nah, seperti itu. Agak sulit membeli penilaiannya kan, sebab apalagi sekarang kan banyak sekali gitu. Banyak sekali. Mungkin zaman Kang Ajat kita bisa hitung jari lah, gitu loh. Jadi kita bisa memberi penilaian objektif. Tapi sekarang kan banyak banget, banget. Bahkan kita sendiri lupa gitu. Ada berapa sih sebenarnya yang ada di itu? Kang Kobel nih, Kang Asep nih. Nah, sebagai ketua PWI kan berarti ya dalam organisasi ada anggota lah, ada komunitas. Supaya apa yang ketua PWI ingatkan ke teman-teman di PWI supaya marwah jurnalistik kita tuh benar-benar terjaga gitu, kaitannya dengan pilkada ini misalnya. Iya, siap. Kalau di PWI sendiri kebetulan di sini ada senior mantan ketua PWI juga Pak Ajat gitu ya. Ada ART Kang. Ada peraturan dasar peraturan rumah tangga yang mengatur bahwa setiap anggota PWI itu ketika pelaksanaan kontestasi pemilu, kita sebut aja pemilu ya, pilkada, itu harus memang benar-benar independen, tidak berpihak kemanapun. Di PWI itu kalau sebagai pengurus, kalau mau jadi tim sukses harus mengundurkan diri dari pengurus. Dan saya rasa mungkin semua teman-teman PWI akan saling mengingatkan satu sama lain akan hal itu. Ketika dia melaksanakan sampai hari ini ada nggak yang mengundurkan diri karena jadi pengurus parpol misalkan atau jadi tim sukses? Kalau hari ini belum ada karena memang kandidat calon juga belum ada mungkin kan. Tapi kalau saya paling mengingatkan sesuai dengan PDPRT kita yang berlaku. Kita tidak boleh maju terlalu depan kalau mau tetap di kegiatan jurnalistiknya. Kalau misalnya kita mau maju terlalu depan, berarti kita menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Jadi kalau saya lihat memang apa yang disampaikan di ADART itu sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pers. Jadi awal 2022 lalu memang ada bikin surat edaran. Memang setiap perhelatan pemilu memang Dewan Pers mengeluarkan surat edaran yang salah satunya poinnya itu. Jadi karena untuk menciptakan memang benar-benar independen itu media, gitu kan, tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. Oke. Kang Ajat mau nambahin? Memang agak teorinya seperti itu ya. Ada aturan harus gini harus gitu untuk menciptakan independen. Tapi pada kenyataannya itu tidak. Saya gini. Ketika dulu ada Pilpres Pak Jokowi, kita ini dibagi-bagi. Lu ada di calon itu, ada di calon ini, gitu. Saya kebetulan ada di calon Pak Jokowi waktu itu. Apakah itu disebut independen, gitu kan? Jadi saya ragu-ragu juga, gitu ya. Jadi kalau saya melihat gini, Kang, punten saya potong. Kalau misalnya dibagi-bagi itu bukan pembagian bahwa dia harus misalnya katakanlah ada 3 calon. Calon presiden atau calon bupati atau calon apapun, katakanlah si A, B, C. Nah, si wartawan itu dia ada di A, dia ada di terus wartawan lain dia ada di B, kemudian yang lain ada di C. Bukan berarti yang ditugaskan dia itu harus dia pro ke sana. Tapi karena job desk kantor biasanya seperti itu. Untuk supaya mengcover semua kegiatan ketiga calon itu. Soalnya kalau yang saya tahu bahwa itu dalam salah satu pedoman untuk meliput pedoman peliputan pemilu itu memang semua calon harus mendapat porsi yang sama. Betul. Nah, saya kira itu Kang. Jadi kalau misalnya
saya ditugaskan di si A, Kang Kobel di B atau Kang Ajat di C, yang ini di D, bukan berarti saya Harus pro ke salah harus satu pro pasangan. di A. Itu menurut saya mah. Maksudnya gini Pak, betul itu bahwa meskipun kita di mana ditempatkan di pihak mana, tapi pemberitaan harus independen. Hanya kadang-kadang ada image seperti itu, ada istilah wartawan partisan, dan padahal kita berusaha untuk itu. Saya hanya ditugaskan apapun yang pemberitaan kita ini yang harus menghindarkan keberpihakan itu betul-betul terjadi di sana gitu. Hanya itu mah kita ditugaskan di sini di situ itu karena tugas gitu kan gitu. Jadi bukan berarti kita harus katakan jadi tim ses enggak. Setuju Kang. Ya, justru betul yang dikatakan Kang Ajat itu, khususnya di Purwakarta banyak kesalahpahaman dari dari narasumber lah. Misalkan sekarang pilkada dari narasumber itu entah itu dari kalangan parpol, dari kalangan paslon dan apa. Memang itu seperti itu. Jadi ketika saya ada di wawancara di calon A, disangka wah yang pro. Nah itu memang itu harus jadi, ada. Kalau menurut saya bukan tuduhan, karena memang pasangan itu pengen dekat dengan kita, dengan wartawan. Jadi ngeklaim bahwa kita itu orang terdekat dia. Sementara kita sendiri ya welcome kemana saja, gitu kan. Asumsi itulah yang dikembangkan oleh. Jadi emang itu perlu kalau begitu berarti mereka belum ngerti fungsinya gitu loh. Fungsinya sudah ngerti, Bu. Kalau fungsi mereka sudah ngerti, karena memang kita mereka tuh pengen punya nilai lebih, gitu kan, nilai lebih dalam arti kata mungkin dapat akses pemberitaan lebih cepat. Jadi dia ngeklaim bahwa teman-teman wartawan yang dekat dengan dia itu bahwa orangnya dia, gitu. Karena yang saya tahu hari ini, saya lihat juga fakta di lapangan, teman-teman di lapangan itu tidak ada keberpihakan kepada salah satu kandidat calon. Dan salah satu kandidat calon pun tidak pernah mengklaim bahwa A, B, C, D, siapa itu wartawannya itu adalah orang kita, bahwa tim kita tidak. Dan medianya juga selalu mengakomodir pasangan A, pasangan B, pasangan C, atau calon A, calon B, calon C, diakomodir semua. Mereka beritakan, gitu kan. Jadi kalau saya rasa ada claimership itu hal-hal yang wajar saja. Tetapi tingkat kinerja pers di Purwakarta hari ini saya anggap masih bagus lah. On the track ya? On the track, masih on the track. Jadi jadi kembali kepada tadi bahwa tuntutan profesionalisme itu yang harus dikedepankan. Jadi penantinya orang bakal melihat bahwa dia pro kesana pro kesini dilihat dari karya pemberitaannya gitu loh. Kalau kedekatan pribadi masa kita nggak nanya ke sana, maka ditanya kita nggak bisa nggak menjawab gitu ya. Tapi nanti kalau wartawan yang belajar profesional kemudian memberitakan profesional itu akan terjawab. Oh gini iya dia itu tidak berpihak. Maka di sini dituntut adalah profesionalisme si wartawan itu sendiri. Kemudian di Purwakarta, nah ini kalau saya belum bisa menyimpulkan wartawan di Purwakarta profesionalisme atau tidak, bukan itu hanya mari bersama-sama belajar. Karena ini masalah yang namanya pemilu itu pilkada itu atau pilgub itu rawan sekali itu. Yang harus bisa men-treat itu hanya wartawan dengan pemberitaannya itu. Gitu. Jadi menurut saya bahwa yang penting adalah peran kita itu betul-betul jadi penyampai informasi yang benar, bukan yang baik, informasi yang benar kepada masyarakat. Ini loh termasuk informasi untuk apa yang harus dikerjakan oleh para calon nanti kalau sudah jadi gitu loh. Gitu. Selama ini kan masih belum kelihatan lah, masih sebatas saya didukung oleh partai A, tapi belum. Oh ini belum kesana, mungkin nanti sudah resmi. Tapi saya setuju kan tentang ini juga, karena saya ngalamin gitu loh. Ketika saya terlihat gitu, padahal yang kelihatan cuma motornya doang.
nongkrong di situ disebut. Jadi alah kemarin ini itu kayak ini. Karena potensi di Bung Sakip saya rasa itu terlalu bagus. Jadi orang itu banyak yang menginginkan dekat dengan Bung Sakip, kalau saya rasa seperti itu. Tapi gini juga, memang kadang-kadang dilematis ke kitanya. Ketika kita ada di satu tempat, di tempat A misalkan, mereka gitu memfasilitasi kita itu VVIP misalkan gitu. Di situ nggak gitu. Ada juga ini tadi ya manusiawi, sangat manusiawi itu. Hanya saja mungkin profesionalitas tadi yang perlu di underline itu. Nah, ini belum ada di semua gitu. Tapi by proses lah. Saya yakin lama kelamaan juga ini akan tumbuh gitu. Ya, jadi apalagi saya lihat ini peran organisasi wartawan ya semacam PBI ini harus tidak henti-hentinya mengingat kepada rekan-rekan kita bahwa peliputan pemilu atau pesta politik ini beda dengan peliputan yang lainnya. Ini tingkat kerawanannya cukup. Soalnya apa? Yang namanya pemberitaan, yang namanya wartawan membuat berita itu ada tanggung jawab moral. Betul. Yang harus dipikirkan itu. Kita nggak ada gitu. Tidak tahu dampak dari berita itu. Tetangga bisa saling lempar itu yang betul, harus betul. Ya. Maka harus jangan petot-petot lah Pak Asep ke rekan-rekan kita. Ingatkanlah, kalau tidak bisa mari kita diskusi harus seperti apa kita mendapatkan diri sebagai wartawan. Yang seperti katakan tadi oleh Kang Tatang, harus independen gitu. Independen itu bukan arti sombong, bukan apa, tapi kita harus berada di tengah-tengah, memberitakan apa yang diperlukan untuk itu gitu. Gitulah saya kira. Oke. Terus sebentar lagi setelah pilkada kan ada bupati terpilih ya, bupati yang memenangi pertarungan ini. Nah, dari kacamata wartawan, kira-kira figur yang seperti apa sih yang ideal gitu? Kan banyak juga itu tadi bisa jadi bupatinya, bisa jadi bawahannya yang kurang paham dengan tugas-tugas wartawan. Nah, Kang Ajat, kira-kira figur bupati seperti apa yang ideal menurut dari sisi dari kacamata jurnalis kan? Figur yang bisa membaca situasi dan keadaan, figur yang mampu mendengar apa yang didengar, dan figur yang mampu melihat apa yang dilihat, gitu. Jadi karena ini kan berproses ya Pak Sakip. Contoh di Purwakarta, di samping keberhasilan katakan meskipun yang namanya keberhasilan dan tidak berhasil itu kan belum ada batasannya gitu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara keberhasilan, di samping itu tetapi juga masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh nanti oleh bupati yang terpilih itu. Nah, untuk memperkuat itu, memperkuat misalnya jalur alur informasi, kemudian dan sebagainya yang nyangkut dengan publikasi ke masyarakat, gandeng wartawan, gitu, gandeng wartawan, sehingga mereka lah punya informasi yang jatuh mengenai apa, siapa dan lain sebagainya, gitu. Bagi calon itu ya. Jadi calon yang ideal itu calon yang mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, melihat apa yang dilihat tentang ada di masyarakat. Melalui media mungkin kan? Melalui media. Ya kalau gitu wartawan dong calon yang pas. Ya mungkin saya hanya menambahkan sedikit tadi gitu kan kata senior. Jadi figur seperti apa? Ya figur yang menggandeng wartawan Pak, gitu kan? Dalam arti kata, setiap informasi yang diberikan oleh media itu dia harus quick respon kan. Satu itu. Mungkin kedua juga yang peduli terhadap wartawan. Kalau kita kan bicara sebagai jurnalis mungkin ya. Yang harus bisa dikritis oleh wartawan juga. Nggak alergi. Gitu. Nggak alergi terhadap wartawan kalau menurut saya sih seperti itu. Mudah-mudahan dari dari sekian banyak yang muncul ada ya. Ada yang seperti itu. Terakhir Kang Sakim. Ya, kalau yang figur yang yang bisa diterima
Kalau saya lebih ke ini ya, apa namanya? Dia sudah tidak ada lagi keterikatannya dengan kepentingan. Gitu. Jadi masyarakat kita sebenarnya loyalitasnya bagus, gitu. Hanya saja ketika dia sudah mengikatkan diri terhadap jabatannya itu, gitu loh. Kemudian ada hal-hal misalkan karena dia memang secara materi didukung dari sana sini dan kemudian pekeuh dengan harus balas budi kan gitu. Nah itu yang ini. Nah figur yang pas itu dia sudah tidak ada lagi kendala dengan itu. Mudah-mudahan ada ya figur itu ya. Sekarang kayaknya belum lihat saya. Belum lihat. Mudah-mudahan kalau saya belum lihat, nggak tahu Pak Ajat. Mudah-mudahan ada. Gitu kan. Oke. Pak Ajat sendiri udah lihat? Masih samar-samar. Oke, cukup hangat juga nih diskusi kita. Sayang waktunya udah habis. Saya malam ini memang dikepung oleh wartawan. Terima kasih atas kadernya rekan-rekan ya. Saya kira itu aja, saya tutup untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.